podcast selamat pagi buat anak-anak ibu. Semoga kabarnya kabar yang sehat. Hari ini kita akan masuk pertemuan kedua. Kamu boleh melihat video ibu ini dan tetap standby di dalam daring. Oke, hari ini kita akan masuk pertemuan kedua. Bab yang pertama, jika minggu lalu kita membahas mengenai hak dan kewajiban atau pengingkaran hak dan kewajiban, sekarang kita masuk mengenai warga negara dan kewarganegaraan. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas warga negara dan kewarganegaraan. Siapa sih warga negara? Pasti kamu sering bertanya ya dalam hatimu. Nah, namun sebelumnya kita harus tahu dulu. Untuk apa kita belajar warga negara itu? Kita harus tahu negara itu ada unsur terbentuknya negara, yaitu adanya wilayah, adanya warga, adanya pemerintahan, adanya pengakuan dari negara luar. Sekarang kita mau lihat dulu adanya warga penghuni negara itu adalah adanya warga. Nah, warga ini ada disebut penduduk dan bukan penduduk. Sekarang yang mau kita lihat penduduk. Penduduk itu ada menjadi warga negara Indonesia, ada warga negara asing, seperti itu ya. Itulah penghuni suatu negara. Sekarang kita mau lihat dulu siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Nah, warga negara Indonesia itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi kalau dikatakan warga Indonesia asli atau pribumi adalah yang sejak dulu atau nenek moyangnya sudah ada di Indonesia ini. Siapa itu? Kita atau dengan beberapa suku gitu. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut undang-undang. Siapa bangsa lain itu? Contoh bangsa Chinese atau Cina, ada orang Eropa, ada orang India dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi mereka sudah disahkan menjadi warga negara, makanya sekarang ini mereka sudah masuk suku ya. Kalau kamu sering mendengar suku Tionghoa gitu. Jadi bukan bangsa Cina lagi, tapi sudah suku Tionghoa. Beda dengan yang di Cina sana, seperti itu ya. Menurut undang-undang, karena sudah ditetapkan yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli atau pribumi dengan orang asing yang disahkan oleh undang-undang, seperti itu. Nah, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal. Namun belum tentu dia disahkan oleh undang-undang. Gitu dia. Mengenai warga negara atau penduduk itu diatur di dalam Undang-Undang Pasal 26 mengenai kewarganegaraan. Itu harus kita ingat bahwa ada landasan hukum mengenai warga negara, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1945. Selanjutnya, kita mau lihat pengertian warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan. Dikatakan warga negara adalah suatu atau warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, sama halnya seperti yang tadi yang menurut pasal 26 tadi ya. Jadi warga negara itu adalah orang-orang yang disahkan menurut undang-undang. Kalau dia orang pribumi, sejak lahirnya pun sudah menjadi warga negara, kecuali orang asing yang ingin memperoleh warga negara Indonesia, seperti itu. Kewarganegaraan. Apa itu kewarganegaraan? Kewarganegaraan adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu. Ini khususnya dipakai dalam satu negara ya, dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Kewarganegaraan ini lebih dipakai untuk kegiatan partisipasi atau keikutsertaan terhadap politik dalam suatu negara. Jadi status itu kewarganegaraan lebih mengarah ke status kita sebagai warga negara dalam kajiannya di dalam
politik seperti itu, atau berurusan dengan negara seperti itu ya. Selanjutnya, siapa warga negara menurut pasal 4? Orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia, atau sudah ada sejak dari dulu, itu sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah ditetapkan dari dulu, sama seperti halnya tadi, lahir atau nenek moyangnya sudah di sini. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan seorang ibu itu. Jadi kalau kamu, meskipun kamu belum cakap hukum, kamu sudah menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena ayah dan ibumu sudah menjadi warga negara Indonesia. Bukti kalau orang tua menjadi warga negara Indonesia, dia kan memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Nanti kamu setelah 17 tahun cakap hukum, maka kamu akan bisa mengurus KTP. Itu menjadi bukti atau kartu kamu bahwa kamu menjadi warga negara Indonesia. Ya, jadi bersabar ya anak-anak ibu. Sekarang, apa peran warga negara itu dalam suatu negara? Ada 4 peran warga negara sebagai warga negara di Indonesia ini. Ada peran pasif, ada peran aktif, ada peran positif, ada peran negatif. Apa peran positif itu? Yaitu kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasif dia berarti patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Itu adalah peran kita sebagai warga negara. Kita harus patuh dan tunduk dan taat terhadap peraturan yang telah diberikan melalui undang-undang. Seperti itu ya. Kalau peran aktif itu apa? Merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat atau berpartisipasi serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara. Kalau tadi hanya patuh, sekarang kita ikut ambil bagian. Kalau ambil bagian berarti contoh dalam pemilihan. Nah, apa peran kita sebagai warga negara? Kalau dilihat dari peran aktif, berarti kita harus ikut berperan aktif, mengikuti peraturan yang ada dengan cara apa? Ikut memilih calon-calon pemerintah yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi anak ibu kalau nanti sudah 17 tahun harus ikut ya pemilu, jangan golput. Positif itu apa? Merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan. Pelayanan apa? Kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan keselamatan dan lain sebagainya. Peran negatif yaitu aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi. Contoh dalam menentukan jodoh itu tidak harus perlu negara. Jadi kamu sebagai peranmu di situ disebutlah peran negatif. Artinya apa? Negara tidak bisa mencampuri urusan pribadimu dalam membagi harta, dalam menentukan orang tua, dalam menentukan suami istri, itu tidak diikut campuri oleh negara seperti itu ya. Selanjutnya kita mau lihat mengenai asas kewarganegaraan. Namun sebelumnya, apa itu asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam warga negara. Ya, masuk atau tidaknya seseorang dalam warga negara dalam suatu wilayah tertentu. Nah, asas warga negara ini dibagi menjadi 2, ada asas secara umum dan ada asas secara khusus. Kalau umum, pasti kamu sudah sering mendengar ada asas ius soli, ada asas ius sanguinis, ada asas kewarganegaraan tunggal, dan ada asas kewarganegaraan ganda. Kalau katakan ius soli berarti dilihat dari kelahiran, di mana kamu lahir. Contoh, negara Indonesia menganut asas ius soli atau asas kelahiran. Jadi ketika kamu lahir, kamu langsung otomatis menjadi warga negara Indonesia. Namun kalau dia mengikuti asas keturunan, kemanapun dia selalu dibawa dengan daerahnya, dilihat dari keturunannya. Contoh, teman-teman kita yang mungkin ada orang
Chinese atau Cina, sampai sekarang kita sebut-sebut mereka orang Cina, padahal sejak dari lahir atau nenek moyangnya pun sudah di Indonesia. Namun karena mereka di sana dulu-dulunya atau di Cina sana mengandung atau menganut asas ius sanguinis, maka sampai kemanapun selalu dikatakan keturunan Cina seperti itu ya. Jadi dilihat dari asas keturunan. Kalau katakan asas kewarganegaraan kan adalah ketika mereka ini bercampur. Jadi asas sanguinis dengan asas sesoli ketika mereka saling berjumpa bisa mengakibatkan dua, yaitu kewarganegaraan tunggal, ganda, dan bisa menjadi kewarganegaraannya terbatas. Bahkan ada yang banyak, ada sampai 3, bahkan ada sampai tidak ada lagi gitu. Kalau kamu sering mendengar bipatride dan apatride, seperti nanti di buku kamu pasti ada, kamu boleh mempelajarinya lebih dalam lagi mengenai asas kewarganegaraan. Yang terakhir yaitu asas kewarganegaraan secara khusus, ya. Dari mana dilihatnya kewarganegaraan itu? Yang pertama, asas kepentingan nasional. Jika nanti suatu negara butuh sesuatu, maka dipakailah asas kepentingan nasional. Contoh, mereka butuh bisa dikatakan angkatan bersenjata. Jadi bisa mengambil angkatan bersenjata dari luar, mewarganegarakannya. Atau kalau kamu sering mendengar naturalisasi, ya itu yang lebih dibutuhkan. Cuman kalau naturalisasi kan lebih sering digunakan dalam olahraga. Nah, kalau di Indonesia dalam pemerintahan atau dalam hal contoh agen rahasia itu dipakai mengenai asas kepentingan nasional. Dibuat kewarganegaraan seseorang hanya karena negara membutuhkannya gitu ya. Asas perlindungan maksimum, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas kebenaran substantif, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, asas keterbukaan, dan asas publisitas. Nah, ada sekitar 8 asas kewarganegaraan jika dilihat dari khusus gitu ya. Jadi ingat ada 2 kategori dalam penentuan asas kewarganegaraan, ada umum, ada khusus. Namun yang sering dipelajari itu hanya yang pertama tadi, yang umum, asas isoli dan asas ius sanguinis. Seperti itu ya. Jadi anak-anak ibu, ini adalah materi kita untuk pertemuan ini. Jikalau kurang mengerti boleh ditanya dan di-sharingkan di dalam grup ya. Ini ada ibu buat satu lagi, yaitu cara memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama karena keturunan, perkawinan dengan warga negara Indonesia, pengangkatan atau adopsi resmi, kelahiran tertentu, nah naturalisasi, pernyataan memilih bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda atau 2 dia kewarganegaraannya sehingga dia dikasih hak untuk memilih yang warga negara Indonesia atau negara lain gitu ya. Diberi tawaran oleh negara Indonesia menjadi warga negara Indonesia. Ini tadi lebih condong ke tadi yang asas ke nasional asas kepentingan nasional gitu ya. Terus mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia lagi. Itu sering terjadi ketika seseorang pergi ke luar negeri, merantau, udah enak di sana, nyaman di sana, namun lama-kelamaan ingin lagi, atau mungkin berwisata kurang lebih 5 tahun tidak balik-balik, maka kewarganegaranya harus otomatis dihapus. Jadi dia balik ke Indonesia dan meminta permohonan untuk membuat kewarganegaraan lagi, seperti itu ya. Ini ada sekitar 9 cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Namun kalau kamu sudah jelas-jelas lahir di Indonesia ya, tidak perlu lagi membuat kewarganegaraan karena sudah otomatis datang. Ini bagi orang-orang yang datang dari luar atau mungkin ada masalah tertentu, ada adopsi, ada permasalahan mengenai kalau kamu sering pernah mendengar artis-artis kadang melahirkan di luar negeri, bapaknya tidak terlihat di mana-mana. Nah, mereka mengajukan dengan cara seperti ini. Ini jalur-jalur hukum seperti itu ya. Oke. Di sini ada latihan. Kamu boleh mengerjakan ini nanti di buku latihanmu. Kamu kirim langsung ke ibu. Namun jawaban yang di sini langsung kirim aja
melalui grup, tapi dipindahkan lagi ke buku latihan dan nanti akan Ibu periksa kembali di latihannya. Catat apa-apa saja yang perlu, yang mungkin kamu ingin lebih perdalam lagi, kamu boleh catat, dan yang tidak dimengerti, ayo jangan malu, jangan malas bertanya, karena jika kamu bertanya lebih banyak, maka ilmu kamu akan lebih banyak lagi bertambah. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kamu. Oke, pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kamu tetap jaga kesehatan dan tetaplah semangat.